Kembali ke Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya bertanya kepada Pak Erdi. Pak Erdi, sepengetahuan dari Polda Jabar sendiri seperti apa sih sosok Kompol Yuni? Karena kalau kita melihatnya di publik, ini kan begitu berprestasi, begitu banyaklah kasus-kasus narkoba yang kemudian ia tangani. Ya, ketika kita melihat yang bersangkutan seorang Kapolsek, berarti yang bersangkutan mempunyai prestasi. Namun dengan kejadian ini, kita tetap akan memfokus kepada perbuatannya. Ya, kebetulan hasil pengembangan dari pengungkapan yang pertama itu sehingga Kapolsek Astana Anyar terlibat di dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba. Ya. Oke, kalau di Polda Jabar sendiri Pak, sebenarnya bagaimana proses pemeriksaan rutin tes urin? Kenapa ketika ada sebuah kasus dirunut baru kemudian dites urin? Apakah Kompol Yuni lolos dalam tes urin berkala atau bagaimana? Oh tidak, kita memang ada rutinitas untuk kegiatan tes urin ya, dan itu tidak direncanakan karena kalau direncanakan ya akan bocor ya. Tapi tetap kita melaksanakan dari satker masing-masing berkoordinasi dengan Direktur Narkoba dan dinas dengan Bidokes dan Kapropam itu rutin. Polda dan jajarannya melakukan kegiatan itu. Dan kebetulan Kompol Yuni ini terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini akibat dari pengungkapan kasus yang pertama yang ditangani oleh narkoba Polda Jabar. Baik, sekarang saya ke Pak Wilutan. Pak, kalau dari kajian ilmu kepolisian sebenarnya untuk menjaga aparat untuk tidak terjerumus ke narkoba, efektif tidak pemeriksaan rutin tes urin berkala? Atau mungkin walaupun ini rahasia tapi ya bocor-bocor juga sudah tahu lah, kemudian bagaimana Pak? Untuk tes urin ini adalah salah satu sarana untuk mendetek ya. Jadi ini juga bukan suatu hal yang bisa akurat juga gitu, karena tes urin juga bisa hasilnya mungkin orang tidak pakai narkoba juga bisa jadi kalau orang kita bilang negatif atau positif bisa positif juga. Jadi hal ini adalah suatu hal untuk mendeteksi awal saja gitu. Dan nanti ada tes lanjutan. Kalau kurang agak ragu-ragu itu biasa dites di laboratorium. Itu adalah tes yang paling akurat. Itu adalah ini. Tapi saya kembali tadi adalah bahwa untuk menjadi seorang reserse yang handal dan tangguh itu tadi itu sudah diadakan sebelum masuk, mereka sudah mengikuti satu tes kesehatan jiwa. Tes kesehatan jiwa itu tadi, jadi seperti tadi yang dipakai oleh Pak Indra Giri, bahwa orang-orang reserse ini tidak boleh stres, tidak boleh terus langsung begitu ngelihat uang matanya biru, terus ya pokoknya imannya harus kuat. Terus kebetulan juga orang-orang ini adalah orang-orang yang tahan banting. Karena pekerjaan reserse ini pekerjaan yang sangat-sangat rumit dan sulit. Khususnya reserse narkotika ini ya. Saya kebetulan juga lama bertugas di reserse narkotika. Itu ada teknik-teknik yang sebetulnya melanggar human right. Tapi ini adalah suatu konvensi PBB yang mengizinkan. Ya kan? Penyidik ini melakukan hal-hal itu. Nah ini adalah suatu hal-hal yang sebetulnya sangat-sangat dimengerti oleh orang-orang petugas reserse ini. Ya, jadi saya bilang dari segi pendidikan itu ya. Ya, karena Pak Awil pernah merasakan bekerja di serse narkoba. Sebenarnya kalau menangani kasus narkoba harus tidak sih berbaur ya, cicip-cicip sedikit lah, itu mungkin kata masyarakat seperti itu atau bagaimana? Kalau sampai kalau berbaur kita harus. Tapi ya itu tadi, kalau iman kuat, biarpun kita berbaur, biarpun kita kumpul-kumpul mereka, kita tidak akan, kita bisa mendetek bahwa ini adalah jaringannya, ini adalah orangnya, itu kan kita membaur. Makanya ada teknik-teknik misalnya undercover operation, kita memang harus masuk ke dalam itu. Karena kalau kita nggak masuk, terjun ke dalam itu, kita nggak tahu yang mana yang orangnya, dan siapa yang mau ditangkap. Jadi itu memang kalau ditanya tadi berbaur pasti. Tapi kita berbaur tidak sampai kena kontaminasi. Nah di sini makanya tadi dari tes awal waktu masuk reserse itu ada tes kesehatan jiwa. Yang memang itu biasanya dilakukan oleh kita. Karena saya juga di samping orang reserse adalah Komandan Pusat Pendidikan Reserse. Jadi
tes kesehatan jiwa ini adalah hal yang sangat penting. Baik. Karena di sini akan mengetahui orang ini kuat mentalnya, kuat ini, tahan stres, tahan banting, dan lain-lain. Ya, sekarang saya sudah melihat sudah ada Pak Puji di sini, Komisioner Kompolnas. Pak Puji, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Pak, kasus ini sudah mencuat ke publik, respon publik pun bermacam-macam. Ada publik mengatakan, oh keterlaluan, aparat kok kemudian narkoba dihukum seberat-beratnya. Ada yang bilang mengatakan hukuman mati, bahkan kemudian dipidana dan juga dicopot dari jabatannya. Tapi Kompolnas melihatnya seperti apa? Yang pertama, ya Kompolnas melihatnya, yang pertama adalah kita sangat prihatin ya, dengan adanya kejadian seorang anggota Polri dan di sini juga anggota Polwan yang notabene itu menjadi sebagai tauladan ya dalam hal mendidik, membina yang anggotanya. Walaupun dalam skop kecil itu baru sebagai anggota Polsek ya, tapi tanggung jawabnya besar karena dia adalah untuk yang pertama melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. Yang kedua menjaga Harkamtibmas dan penegakan hukum. Nah, dalam hal yang bersangkutan, tadi sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Wilutan, selamat malam Pak Wilutan, bahwa benar ya mereka atau dia harus bisa juga merasakan. Artinya kalau dia sudah merasakan, jangan sampai dia kemudian terjerumus, kemudian terlibat. Nah, dengan hal ini tentunya Kompolnas melihatnya secara objektif dilakukan penyidikan secara tuntas dan profesional. Sehingga hukuman yang akan dikenakan kepada yang bersangkutan, ya dalam hal ini Kompol Juni, saya pikir sudah tepat. Ada yang berkaitan dengan dampak daripada hukum, di mana dinyatakan dalam Undang-Undang Narkotika kan sudah jelas itu ya, pasalnya pasal 112 ya, orang yang tanpa hak ya, apakah itu dia menanam, menyimpan, menguasai, menyediakan sampai hal kemudian dia menggunakan, itu kena ancaman hukuman pidana. Hukuman pidananya jelas ya, dari mulai 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Nah, artinya kalau kemudian di sini secara tegas dilakukan itu, saya pikir ini menjadi hukuman yang jerak. Yang kedua, ada hukuman lain dalam hal konteks dia selaku anggota Polri. Nah, bagaimana kalau dia terbukti, ya mungkin hukumannya seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri, tegas dia dipecat. Nah, itu yang mungkin harapan dari kami Kompolnas. Namun dari hal itu, sekali lagi, ini tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan pencegahan. Baik. Kompolnas lebih mengedepankan fungsi-fungsi pencegahan karena kami adalah mengawasi bagaimana tugas anggota di lapangan. Pencegahannya bagaimana? Kami masih ingat ada hal yang berkaitan dengan masalah pembinaan rohani, ya mental dari anggota. Nah mungkin ini perlu ya diulang lagi, ditegaskan lagi, ya sehingga anggota, pimpinan itu bisa tahu persis mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua tadi sudah juga disampaikan adanya tes kesehatan secara berkala. Nah yang ketiga ya hukuman. Nah tentunya jangan lupa juga harus juga pimpinan Polri melihat hal ini hal-hal yang positif, ya yang positif diberikan semacam reward. Nah ini hal yang mungkin juga perlu diangkat ke permukaan karena banyak anggota-anggota yang positif, yang bagus. Nah itu penampilan untuk memberikan reward itu masih kurang. Itu kami melihatnya dari hal sisi pencegahan, Pak. Baik, terakhir saya kemudian ke Bang Reza Indragiri karena Kompol Yuni ini kan malang melintang di dunia pemberantasan narkoba. Dikatakan Pak Ahwil bahwa berbaur tanpa terkontaminasi ini ideal sekali, tapi seberapa banyak aparat yang kemudian bisa taat itu atau ada juga lah yang kemudian nggak kuat terkontaminasi, ini bagaimana? Justru saya sampai detik ini belum tahu, kita harus sisir oknum-oknum yang sedang kita perbincangkan ini masuk sebagai kategori penyalahguna yang mana. Apakah mereka sebatas tanda petik sebatas pengguna, atau sudah mencapai level pecandu, atau sampai pengedar, atau sampai bandar, dan seterusnya. Kenapa hal ini harus ditelaah per individu, Karena menurut saya betapapun perbincangan tentang sanksi adalah hal yang relevan, namun tidak cukup berhenti sampai di situ. Memahami
bahwa yang sedang kita perbincangkan adalah aparat yang melayani publik sekaligus bertugas menegakkan hukum, maka seharusnya institusi juga melakukan audit kerja untuk memastikan seberapa besar efek destruktif penyalahgunaan narkoba ini terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat dan terhadap kualitas penegakan hukum di wilayah yang bersangkutan. Bayangkan kalau seorang oknum Kapolsek bekerja di bawah pengaruh narkoba, apalagi kalau kemudian sampai level 3 atau level 4 tadi saya katakan, pengedar atau bandar, mudah-mudahan tidak demikian. Maka kita patut untuk khawatir bahwa kualitas layanan polisi terhadap masyarakat ditambah lagi dengan kualitas penegakan hukum akan jauh di bawah standar. Jadi sekali lagi menurut saya kita tidak hanya berfokus pada individunya saja, tidak cukup bekerja melakukan pembenahan terhadap institusinya saja, tapi ujung yang paling akhir adalah menakar seberapa jauh kondisi ini berpengaruh destruktif terhadap kualitas layanan masyarakat dan kualitas penegakan hukum. Karena teman-teman di polisi tidak bekerja seperti karyawan swasta, mereka bekerja sepenuhnya untuk masyarakat. Nah, kualitas kerja bagi masyarakat itulah puncak dari bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya dilakukan dalam kasus-kasus semacam ini. Baik, terima kasih Bang Reza Indragiri, terima kasih Kombes Pol Erdi Caniago, terima kasih Pak Awi Lutan dan juga Pak Puji dari Kompolnas. Dan pemirsa, sesaat lagi saya akan hadirkan informasi kepada Anda. Meskipun iya ini negara demokrasi bahwa hak-hak kita kemudian dijamin, tapi tidak dengan COVID-19 bagi yang tidak mau divaksin ada ancaman hukuman beda-beda. Mulai dari denda 5 juta rupiah hingga dicabut bansosnya. Sesaat lagi.